adik-adik sekolah minggu. Kakak minta maaf ya, boleh nggak buka masker? Kakak-kakak kameramen di studio, soundman, boleh ya buka masker soalnya susah bicaranya. Begini aja, ya kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik, sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kakak Ranu senang sekali kita bisa berjumpa melalui ruang virtual ini. Kakak Ranu ditemani Kakak Lina. Selamat pagi Kakak Lina. Selamat pagi, hai adik-adik. Selamat pagi Kakak Pendeta Yulianus. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti dan menikmati ibadah pembukaan rangkaian kegiatan Sekolah Alkitab Liburan. Adik-adik semua akan mengikuti kegiatan ini kan? Kita akan mengawali dengan ibadah. Yuk semuanya berdiri, kita bersama-sama bersuka cita, kita bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga bagimu. Nah, adik-adik, kalian pasti semuanya bergembira karena Tuhan. Oke, sekarang kita angkat satu pujian lagi. Mari kita bergembira, mari. Bergembira mari, mari kita bergembira mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Adik-adik, dalam kegiatan salib ini kita akan belajar mengenal isi Alkitab dan kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena itu, mari kita dengan semangat mengikuti kegiatan salib ini. Adik-adik semangat? Pasti semangat. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Tetapi terkadang kita lupa kasih sayang Tuhan Yesus dan kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Mari kita bersama-sama semua tunduk kepala, kita mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat menyayangi kami. Tetapi sebagai manusia yang lemah, kami terkadang lupa kasih sayang Tuhan
dan kami melakukan hal-hal seturut dengan kehendak kami yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, berkenan Engkau mengampuni kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dan melalui kebangkitan-Mu, kami anak-anak-Mu beroleh keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami yang akan mendengarkan cerita sehingga kami dapat mengerti. Dan Tuhan Yesus juga tolong kakak Ranu yang akan bercerita sehingga adik-adik boleh mengerti. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita nyanyi dulu Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Aduh, haus sekali. Perjalanan ini masih panjang ya. Aduh, ada air minum tidak? Aduh, kenapa begini ya? Aduh, tapi tetap harus berjalan. Berjalan terus. Adik-adik, siapa yang berjalan tadi? Bangsa Israel. Mereka sudah 3 hari 3 malam berjalan. Dan air minum mereka makin hari makin berkurang dan akhirnya sekarang habis. Mereka tidak dapat air dalam perjalanan. Sudah mulai mengeluh, tetapi tetap harus berjalan. Pemimpin mereka masih tetap berjalan di depan. Akhirnya mereka tiba di satu tempat namanya Mara. Mukanya sudah jelek semua. Aduh, ada air tidak? Ada air tidak? Hah? Di sana ada air. Ayo teman-teman, ada air di sana. Mereka mengambil air itu, sudah haus sekali nih. Oh, pahit sekali. Bah! Tidak bisa diminum. Ada lagi yang mencoba. Coba, sayang, coba. Bah! Ini air betul-betul pahit sekali. Mereka marah dan mereka pergi ke Musa. Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang ini? Kami kehausan, air kami sudah habis. Apa kau mau kami mati di sini? Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami kehabisan air. Bangsa Israel kehausan. Ada air, tetapi airnya pahit dan tidak bisa diminum. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, di dekatmu ada ranting. Ambil ranting kayu itu dan masukkan ke dalam air yang pahit. Kemudian suruhlah bangsa Israel meminumnya. Musa mengikuti perintah Tuhan. Musa mengambil ranting itu, Musa pergi ke tempat air itu, dan dia memasukkan ranting itu ke dalam air.
"Hei bangsa Israel, sekarang kamu sudah bisa minum." Mereka takut-takut. Coba ambil sedikit aja. Teman-teman, airnya sudah bisa diminum. Ayo minum semua. Botol-botol yang kosong, tempat-tempat minum yang kosong, semua isi. Ayo semua minum. Mereka senang sekali karena Tuhan menolong bangsa Israel. Air yang tadinya pahit menjadi air yang enak untuk diminum. Semua mereka boleh minum dan mereka mengisi botol-botol minum, tempat-tempat air minum mereka, karena mereka harus melanjutkan perjalanan. Musa katakan, "Ayo semua sudah selesai, kita akan siap berjalan lagi." Mereka berjalan lagi, dan mereka tiba di satu tempat lagi, namanya Elim. Ada apa di Elim? Ternyata Tuhan Yesus menyiapkan 12 mata air yang besar buat bangsa Israel. Tadi dalam perjalanan sudah minum-minum air, mereka kembali lagi mengisi botol minuman mereka, tempat air mereka, supaya tidak kehabisan air di perjalanan. Karena mereka harus terus melanjutkan perjalanannya. Mereka jalan lagi, jalan-jalan. Tadi minumannya yang habis. Sekarang makanan mereka semakin berkurang. Mereka belum tahu mau sampai di mana jalan. Berjalan terus. Akhirnya mereka tiba di padang gurun Sin. Tapi apa yang terjadi adik-adik? "Musa, kami kehabisan makanan. Kami sudah tidak punya makanan lagi. Mendingan kita tinggal di Mesir. Walaupun kita harus kerja berat, tetapi ada air minum, ada makanan, kita bisa makan daging. Kita datang dibawa ke sini." Musa kembali berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolong kami kehabisan makanan." Bangsa Israel sudah mulai marah-marah lagi. Tuhan katakan kepada Musa, "Musa, aku sudah mendengar marah-marahnya bangsa Israel. Katakan kepada mereka, aku akan memberikan mereka makanan pada waktu pagi hari. Setelah embun pagi berlalu, mereka akan mendapati tanah penuh dengan keping-keping warna putih. Itu adalah manna. Itu makanan mereka. Dan pada sore hari, aku akan memberikan mereka daging." Adik-adik, Tuhan masih katakan, tapi mereka harus mengikuti perintahku. Kalau mereka tidak mengikuti perintahku, aku akan menghukum mereka. Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tahu tidak apa yang terjadi? Pada waktu pagi hari, embun banyak sekali. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi waktu matahari sudah mulai terbit, embunnya mencair. Apa yang mereka lihat di tanah? Apa ini? Ada yang putih-putih, banyak sekali. Mereka mengambil putih-putih itu, benda itu. Mereka bilang, inilah yang Tuhan katakan manna. Mereka coba. Ternyata enak. Musa katakan, sekarang kalian boleh mengambil secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Kalian akan tahu apa akibatnya kalau kalian mengambil berlebihan. Mereka mengambil keranjang dari kemah mereka masing-masing. Mereka memungut-mungut keping-keping putih itu, manna itu. Mereka bawa pulang ke rumah. Mereka bisa makan pada pagi itu. Sorenya apa yang terjadi? Mereka melihat ke langit. Banyak sekali burung-burung. Ternyata burung puyuh banyak sekali. Tuhan menyiapkan burung puyuh untuk bangsa Israel. Pagi hari mereka makan manna dan sore hari mereka bisa makan daging. Adik-adik, Tuhan kembali menolong bangsa Israel. Tuhan baik ya.
Tapi ada yang nakal. Mereka mengambil mana banyak-banyak karena takut. Ya, siapa tahu besok tidak ada lagi mana, kita kelaparan dong. Jadi mereka ambil banyak-banyak. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Besok pagi-pagi, mana itu tidak bisa dimakan. Tapi dia sudah berulat dan bau busuk. Tuhan mengajar kita tidak boleh mengambil banyak-banyak makanan. Harus secukupnya supaya dia tidak terbuang. Tuhan baik sekali bagi bangsa Israel. Dan Tuhan juga baik bagi kita. Tuhan menyiapkan air, Tuhan menyiapkan makanan dari alam ini. Tapi Tuhan mau supaya bangsa Israel dan kita juga menurut perintahnya. Nah, adik-adik, kita akan belajar mengenal Tuhan Yesus lewat sekolah Alkitab liburan. Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Apa itu perintahnya? Kita mengasihi sesama kita dengan mau berbagi. Dan kita juga mencintai lingkungan yang Tuhan sudah berikan. Bayangkan ada air, ada makanan yang datang dari lingkungan kita. Anak-anak Tuhan Yesus akan tahu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Adik-adik, Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan sayang juga kepada kita semua. Yuk kita bersyukur dengan melakukan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, kasih setia Tuhan selalu bersama kita. Tuhan sudah baik kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Jangan berikan yang terkecil, tapi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, sekarang waktunya kita akan naikkan doa syafaat. Karena itu semua ambil sikap berdoa. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Kami diberkati melalui ibadah pembukaan sekolah Alkitab liburan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami berkenan kepadamu, puji-pujian kami dan cerita Alkitab yang telah kami dengarkan, kiranya menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Beberapa hari ke depan ini ya Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan salib sekolah Alkitab liburan.
Tuhan kiranya bersama dengan kami, sehingga setiap pelajaran yang kami dapatkan berguna bagi kehidupan kami. Iman kami semakin bertumbuh, kasih kami kepada sesama, dan kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, mengikuti dengan baik kegiatan ini. Kami berdoa bagi orang tua kami yang setia mendampingi kami. Tuhan memberkati sehingga selalu diberi hikmat dan pengertian untuk menuntun kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Tuhan selalu memberkati. Juga kami terus berdoa bagi para medis, dokter, perawat yang terus memberikan perawatan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya diberikan kekuatan, kiranya diberikan tuntunan dari Tuhan, sehingga dalam segala tanggung jawab itu dapat dilakukan dengan sukacita. Kami berdoa bagi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menemukan vaksin virus corona. Tuhan memberkati mereka, sehingga apa yang mereka sedang usahakan dapat tercapai. Dan semua itu ya Tuhan, kami senantiasa syukuri sebagai tuntunan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan kami dalam sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan juga memberkati apa yang telah kami persembahkan hari ini, kiranya dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi kita tetap percaya bahwa ada satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menjaga kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semuanya arahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, mari kita berjalan bersama Yesus. Semuanya berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita adik-adik. Kakak Lina, Kakak Julianus, dan Kakak Ranu mengucapkan selamat mengikuti sekolah Alkitab liburan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
supaya jaraknya. Bagus. Tegap. Nah. Oh. Buang umpan dari langit solalino, demi masia, dentu maliling, dari tu batara, siapa si kalua, dari tananan, kayu membuat. Anna di padari, tumay mangarangna, alo siya bulan, sola gintoen, bale siya mintuna, tuyong na to'way, siya manuk-manuk, tuke panina. Natang panipuang Adam sola Hawa, napatoroi lan palat Eden, napasake puang mintu panampana, anak tiroi lendu mailona. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Selamat datang di Sekolah Alkitab Liburan, Sekolah Minggu Gereja Toraja tahun 2020. Saat ini kita akan memulai Sekolah Alkitab Liburan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan penuh semangat. Kita memulainya dengan menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita berdiri semuanya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik sekalian, untuk membuka kegiatan Sekolah Alkitab Liburan kita pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan di saat ini, kami akan memulai kegiatan Sekolah Alkitab Liburan kami. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga selesainya kegiatan salib atau Sekolah Alkitab Liburan ini. Dan Tuhan, kami berdoa juga, sekalipun kegiatan ini berjalan secara online dari rumah kami masing-masing, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami, dan antusias kami untuk mengikuti kegiatan Sekolah Alkitab Liburan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa. Amin. Wih, kerennya fotonya, gagahnya. Ih, adik-adik, bagus kan fotonya? Bajunya bagus, kulitnya putih, tidak seperti kulitku. Hmm. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Ih, kakak Jimmy, kok mukanya cemberut begitu? Kenapa kakak Jimmy? Saya minder kakak, tidak percaya diri. Kenapa bisa kakak Jimmy tidak percaya diri? Iya, lihat foto-foto itu. Foto yang Foto-fotonya mana keren, kakak? ini kakak keren, bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oh, ternyata kakak Jimmy dari tadi cemberut karena dia minder sama mereka. Iya. Kakak Jimmy tidak boleh seperti itu. Tunggu ya, saya punya kejutan buat kakak Jimmy. Tunggu di situ ya, jangan kemana-mana kakak Jimmy. Iya kakak. Ceng, ceng, apa ceng, itu, Kak? ceng. Ini adalah kejutannya. Kakak Jimmy mau lihat? Iya. Tada! Wah. Apa yang kakak Jimmy lihat? Kakak Jimmy lihat diriku sendiri kakak. Nah, benar sekali. Kakak Jimmy itu spesial. Jadi tidak boleh minder-minder. Kakak Jimmy meskipun punya kekurangan, tapi kakak Jimmy spesial. Apa? Spesial. Istimewa. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Apakah kalian juga merasa spesial? Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah tadi kalian sudah melihat percakapan di antara kakak Paul dengan kakak Jimmy? Nampaknya kakak Jimmy tidak percaya diri ya dengan dirinya. Sampai-sampai dia harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, kasihan sekali. Padahal seharusnya kakak Jimmy tahu, ya tadi kakak Paul sudah bilang bahwa kita istimewa. Walaupun kita diciptakan berbeda-beda, kita semua adalah istimewa. Ada yang diciptakan tinggi, ada yang diciptakan kurang tinggi. Ada yang diciptakan kulitnya putih, ada yang diciptakan kulitnya hitam. Apalagi ya? Ada yang diciptakan rambutnya keriting dan juga ada yang lurus. Fisiknya bermacam-macam diciptakan oleh Tuhan. Terus juga bakat atau talenta. Semua pasti punya bakat atau talenta. Ada mungkin di antara adik-adik yang pintar bermain musik. Ada mungkin yang pintar menyanyi. Atau mungkin di antara adik-adik ada yang pintar olahraga. Atau baca puisi. Nah, kakak Wira yakin kalian semua punya bakat yang berbeda-beda. Dan tentu itu yang membuat kita unik dan spesial. Karena Tuhan memberikannya kepada kita semua. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, apapun bentuk fisik kita dan talenta kita atau bakat kita adalah spesial dan istimewa. Nah, sekarang mari kita belajar mengenal diri kita. Kalian menuliskan ciri-ciri di fisik kalian, misalnya rambut kalian keriting atau lurus, kulit kalian hitam atau putih. Dan kemudian kalian tuliskan apa sih bakat kalian di lembar kerja yang sudah disiapkan. Silakan.
Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melihat apa sih kata Alkitab atau firman Tuhan mengenai diri kita. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Yuk kita membuka Alkitab kita. Yang pertama dari Kitab Kejadian 1 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Wah, artinya apa? Kita mewakili sifat-sifat Allah yang kreatif dan mulia. Kemudian berikutnya, apa kata Alkitab di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dan 16. Mengatakan seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Wah, luar biasa adik-adik sekalian. Nah, kemudian di ayat berikutnya mengatakan dari Yesaya 43 ayat 4. Mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wah, di ayat ini mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kemudian di ayat yang terakhir dari 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, adik-adik, firman ini mengatakan bahwa kita telah dibeli. Artinya apa? Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dari dosa-dosa kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia mau, Tuhan Yesus mau kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Melalui apa yang kita miliki dan juga talenta kita. Nah, sekarang yuk kita buat aktivitas lagi. Kita menuliskan apa fungsi-fungsi atau kegunaan setiap anggota tubuh kita yang dapat memuliakan nama Tuhan. Contohnya seperti ini. Adik-adik, kita sudah belajar mengenal fisik kita, bakat kita, dan setiap fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Dan Tuhan mau kita menggunakannya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang berbeda-beda. Berbeda rambutnya, berbeda kulitnya, berbeda bakatnya. Tetapi bukan menjadi masalah. Karena walaupun kita berbeda, kita tetap istimewa, tetap spesial. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Mari kita mengatakan kepada diri kita, aku istimewa, aku spesial. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa
katamu aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dari Yesus. Adik-adik dimanapun berada, kita sudah belajar mengenal diri kita. Dan demikianlah materi pertama kita dari Sekolah Alkitab Liburan Sekolah Minggu Gereja Toraja yang bertemakan Aku Sayang Diriku. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semuanya, kamu spesial. Dadah. Jangan lupa ya adik-adik, nanti jam 5 sore akan ada materi kedua. Jangan lupa dinonton ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube SMGT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.